Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan nikmat Alhamdulillah. Dan ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, kita bisa bersama-sama berdoa menegakkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat-Ku, kata Allah, mensyukuri dalam arti mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kita bisa mendekatkan diri selalu kepada Allah dan untuk kita bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jadi sekali lagi, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bagaimana kita bisa pergunakan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga bisa memberikan kebaikan kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Inilah tugas kita yang harus sama-sama selalu kita lakukan, menjaga ibadah kita kepada Allah dan juga bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita menginginkan diri kita ini menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena subhanallah di sini Allah mengatakan kalau kita pandai bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya ketika kita lalai dari nikmat Allah, Allah pun mengingatkan kita, Inna 'adzabi lajadid.
tentunya kita semua tidak menginginkan diri kita, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat perumahan kita nantinya mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menginginkan itu. Dan bukan cuma kita manusia, Allah pun tidak menginginkan kita manusia ini nantinya menjadi orang-orang yang akan menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kesombongan kita. Karena kita tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga tidak menginginkan kita seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita suri tauladan buat kita manusia. Siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa? Kita jadikan sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita manusia kepada kehidupan kita ini benar, bagus nantinya, bagus dunia kita, bagus juga tatkala kita nanti kembali kepada Allah, maka siapa yang kita contoh bukan artis, bukan kiai, belum tentu, kita nggak tahu namanya manusia. Tapi siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita melakukan usaha kita. Karena sekarang yang namanya kita manusia lupa, masih ada salah dan hilaf, masih ada saja salah dan hilaf. Maka karena itu ketika kita sudah memfaulkan hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan selalu dijaga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma dijaga, kita pun nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah utus untuk kita manusia. Selain itu apa? Allah juga memberikan panduan buat kita manusia agar hidup kita ini benar, terarah, lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa kita dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan yang lurus, ya Allah. Jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau berikan. Itu doa kita selalu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini memberikan kepada kita panduan. Apa Al-Quran Allah turunkan buat kita untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran untuk kita jadikan sebagai panduan sebagai umat Islam. Pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita mendalami apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita belum bisa belajar tafsir, bukan kita itu artinya baik. Alhamdulillah. Ketika kita sudah memahami apa yang kita baca, misalnya gitu, insya Allah akan membuat diri kita tenang, akan membuat diri kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya kita baca artinya, tapi tentunya ke depan kita pun harus selalu belajar agar apa? Agar kita ini bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar diri kita ini bisa lebih baik lagi, baik akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita belajar. Jadi jangan sampai kita malu-malu belajar. Di umur sudah lanjut, mungkin sudah tua, masih belum bisa baca Al-Quran. Jangan malu belajar. Belajar. Biarlah kata orang kita diomongin, kalau tua belum belajar, biarlah. Karena kita ini kan belajar bukan hanya pujian Allah. Kita ini belajar untuk diri kita dewa, makanya diri kita ini sekali lagi tadi bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar jangan malu-malu. Karena ini dulu pengalaman kami, ada satu orang dokter yang kami ngajarin tadi, mulai belajar sama kami itu umurnya 83 tahun. Umurnya 80. Dokter profesional. Bawahnya sudah di 2 minggu di klinik. Belajar sama kami umurnya 83 tahun. Belajarnya dari mana? Dari umur 83 tahun. Belajar, tapi subhanallah, kita jangan melihat umurnya, tapi bagaimana hidayah yang Allah berikan kepada beliau untuk mau belajar di usia yang 83 tahun. Nah kita ini kakek mama kira-kira bisa tak kakek di usia 40, 50, 60, 70 tahun ke depan kira-kira istiqomah mau belajar seperti itu bisa tak? Kita nggak tahu. Allah, kita nggak tahu. Maka oleh karena itu dari kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita bergunakan untuk belajar.
untuk belajar, terutama belajar Al-Quran. Belajar membacanya dulu, bagaimana bacaan kita biar bagus, tajwidnya bagus, irama itu fleksibel baik. Kalau memang sanggup suara kita belajar irama, silakan ya. Tapi yang paling utama bagaimana kita belajar itu membaca Al-Quran bagus dalam artian ketika kita belajar baca Al-Quran bagus sesuai dengan tajwidnya, maka insya Allah Al-Quran kita bacaan bagus. Jadi kalau kita baca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid, pak ngawur. Kita baca di sini kata kita bagus, ketika kita keluar tempat lain, mau mana baca ini? Sudah tahu ada misalnya mati bertemu dengan A, harusnya dibaca jelas, dibaca panjang, bingung. Man amana. Nah, ini kata ngomong hebat tadi kan lagu hebat ya. Baca itu panjangnya man amana. Salah. Bagus kata dia, tapi tidak bagus kata Allah. Kenapa? Karena baca tidak sesuai dengan tajwidnya. Yang seharusnya itu bacaannya jelas, kok dibacanya dengan apa itu? Mana? Dan mati bertemu dengan alif. Izhar. Di dalam hukum tajwid dan namanya izhar. Di izhar itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf dari huruf hijaiyah. Alif, ha, ha, ain, alif, ha. Dia dibaca jelas. Di izhar. Jadi kita menyimpang sih dari baca Allah. Ini untuk kita sama-sama belajar memotivasi diri kita. Memotivasi diri kita. Agar apa yang Allah turunkan buat kita dan memang itu bagus untuk kita sebagai kita jadikan sebagai pemimpin, kita belajar. Jangan malu-malu. Ini kan sekarang kita juga gengsi, kalau gengsi, nak belajar malu. Aku nelaku biar kau belajar dulu. Aku kaget baik kapan? Kagetnya itu kapan? Kalau tidak dimulai, tidak jadi Pak belajar. Jadi kalau tidak dimulai, tidak jadi. Sesuatu yang baik sudah Bismillah. Yuk kita ngaji, yuk kita sholat kita ni. Mana biar mau sholat kita ni rame, misalnya itu pengajian bapak-bapak. Walaupun cuma dua, yuk Bismillah, Bismillah. Dua kita Bismillah istiqomah, insya Allah lama-lama belajar musalah belajar lagi. Ada yang belum nambah lagi istiqomah, nambah lagi dua, insya Allah. Cuma memang untuk istiqomah ini itu memang berat ujian. Tapi insya Allah, kalau kita mau niat dalam hati kita, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah menginginkan, si Quran ini semangatnya dalam belajar, kasih hidayah, belajar sampai dia bisa. Jadi kembali lagi ke dokter yang kami ajaran tadi, Pak, dalam usia 83 tahun tadi belajar sama kami berapa tahun, 2 tahun. Alhamdulillah Tuhan, sampai aku alhamdulillah. Yang namanya orang tua, Pak, bacanya bukan kita bisa baca 1 halaman, 2 halaman gitu kan. Ya namanya baru belajar dari Iqra Al-Quran, tidak mungkin langsung lancar, Pak. Tidak mungkin langsung lancar. Biarlah. Jadi nikmati walaupun terbata-batanya, karena usahanya bukan kalau kita baca Quran terbata-bata, pahala itu keluar dari Allah. Kalau kita baca Quran lancar, cukup pahalanya. Maya Al-Quran yatadatta lahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, dia dapat pahala dua kebaikan. Mana pahala bacanya, pahala usaha dia kalau mau baca. Tapi yang lancar pahala masih kok. Jadi semangat itu begini. Jadi motivasi itu. Dia kalau terbata-bata cukup diajarin Al-Quran. Sampai hatta beliau sakit pun. Sampai beliau sakit. Ketika kata anaknya, Pak, sudahlah bersama ngaji, bapak di kamar lain setengah tidak, aku nak ngaji Allah. Sampai beliau sakit. Jadi beliau sudah kembali kepada Allah di usia 85 tahun, 96. Jadi 3 tahun dari bapak meninggal. Subhanallah, meninggal dalam keadaan beliau semangat menuntut ilmu. Jadi Allah, baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan yang menuju surga Muslim. Surga, bahagia dari Allah.
kita berada dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, subhanallah. Malaikat-malaikat Allah turun kepada kita, menyaksikan kita, mencatat perbuatan-perbuatan kita. Dan subhanallah, ini bukan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sendiri, bukan orang lain, Pak. Jadi kalau kita malu dan hadir dalam majelis, kita rela yang rugi. Kenapa? Karena pahala itu bukan dari Allah, tapi dari Allah langsung buat diri kita rela. Kita yang merasakan sendiri, bukan orang lain. Kita. Jadi kalau kita malu dengan mulai, ya sudah seperti itu. Kita yang rugi. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan ini sekali lagi tidak kita pergunakan dengan benar, akhirnya kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita tidak mempunyai nilai manfaat untuk diri kita. Ganteng kita, kalau kita mati masuk neraka, rugi. Cakep kita, kaya kita, dan ketika maaf kita dipanggil lalu dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada manfaat, tidak ada. Rugi itu kalian. Maka dengan itu sekali lagi, mari kita bersama-sama memotivasi diri kita, memotivasi diri kita, mana diri kita ini agar selalu bisa semangat dalam kita beribadah, semangat dalam kita menuntut ilmu, semangat dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Kita lebih yang harus memulai, tidak dengan kita mulai dari diri kita. Bismillah. Yang tadinya mungkin ibadah kita belum pas, sholat masih gelap bolong-bolong, yuk kita mulai sekarang, perbaiki ibadah kita. Kalau yang tadinya mungkin kita masih banyak saya ngomongin wong, buat kawan kita sakit hati karena perbuatan kita, yuk kita perbaiki. Perbaiki. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kita kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia. Ada yang jalan untuk itu. Ada yang jalan ngajak kita kepada kebaikan. Oh, kalau ini aku enggak pada banyak musola, yuk kita main musola, yuk kita sholat. Kita ngaji. Ada yang ngajak. Ada juga yang ingatkan, oh pemain ini salah, tidak boleh. Ingatkan. Ini kadang-kadang ada juga boleh baca ingatkan amanah. Ya. Ingatkan amanah, sibuk langsung. Aku ini lebih tua mulai dari kau. Lebih banyak aku makan nasi negara juga. Aku belum makan nasi negara dalam makan. Ini istilahnya baik. Jangan amanah, Pak. Ketika ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, atau kita pada kesalahan kita, jangan kita marah. Kenapa? Karena pada hakikatnya saat itu Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Artinya Allah mengutus manusia lain, teman kita, keluarga kita sendiri, mungkin anak-anak kita mungkin diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita, Pak, ayo Pak, sudah tua, sholatlah dulu. Pak, ayo Pak, sudah siang, pukul, anak aktifnya, bangun, sholat dulu. Nah, ayo bangunnya, sholat dulu. Dia ingatkan. Jangan malu-malu. Karena kita sudah ngajak lagi kita dalam. Apalagi tidak diingatkan. Jadi kalau ada orang yang mau mengingatkan kita, sekali lagi kita harus bangga, senang hati kita. Kenapa? Oh subhanallah, alhamdulillah, pada Allah saya dan aku. Allah tidak ingin aku bagi saat mati, maaf masuk dalam neraka Allah. Makanya Allah mengutus uang untuk mengingatkan aku. Harus bersyukur dengan ketenangan. Karena alhamdulillah Pak sedih juga Pak. Kalau ada uang, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan kesesatan yang dilakukan, bangga dengan kezaliman yang dilakukan, bangga. Merasa hebat, mau aku ini kaya karena aku kaya dewa, bukan karena Allah, aku kaya bukan karena rezeki aku banyak. Mobil aku ada 3, pokoknya semuanya lengkap dikasih Allah, tapi aku tidak pernah sholat. Jangan bangga yang main. Bahagia mungkin dunianya baik. Kenapa? Karena harta rezeki yang Allah berikan itu bukan nikmat bisa jadi dari Allah. Apa itu? Itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa istidraj itu siksaan yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian itu karena orang jadi tadi kasih tahu ada ingatkan sama pengurus, ketua musola pengurusnya, Pak RT yang ingatkan ngajak kebaikan itu, bayu kita musola, bayu kita dalam itu musola.
kemudian yang ngasih nenek dunia, biarlah aku main-main. Dia mengundang akhirnya didiamkan dia. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Kalau Allah diamkan bela juga kau. Lakulah kau dalam kesesatan kata Allah. Ayo siap. Ayo. Tapi ingat kata Allah, kau kaki bisa mati. Dan itu semua apa yang kamu lakukan di dunia ini diminta bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan bakal mati Pak. Mati. Tidak hidup selamanya kekal di dunia ini Pak. Sudah contoh-contoh. Qarun. Banyak hartamu yang merasa hebat kaya karena punya dia dewek kata dia. Hartanya usaha dia mati Pak. Kaya mati. Kemana takut? Kenapa? Karena sombong. Kita kaya hukum kita ini belum banyak tak korup Pak. Kalau korup itu tinggal di harta tapi sampai ke sini harta. Ya, kalau kita nyangkol, untuk nyangkol ada harta karun. Sampai ke sini Palembangnya itu harta karun. Saking banyaknya tadi, ya. Nah duit kita belum ada apa-apa. Nak sombong, mati Pak. Fir'aun dia merasa hebat, merasa pintar, ngaku dia sebagai Tuhan, mati dulu. Nah kita tentunya tidak menginginkan saat kita nanti dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan kita masih bermaksiat kepada Allah. Belum menjalankan perintah Allah, kita tidak menginginkan ini. Kita menginginkan sekali lagi diri kita ini, tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali bisa dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan husnul khatimah. Itu harapan kita. Maka oleh karena itu kalau kita menginginkan ini, menginginkan tatkala kita kembali nanti kembali dalam keadaan yang baik husnul khatimah, maka dari sekarang inilah kita mulai. Apa yang nak kita perbuat? Tidak banyak apa yang Allah minta. Kalau kita kembali ke dalam rukun Islam kita baik, rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita kembali ke sini aja rukun Islam, rukun Islam. Kalau kita sudah masuk Islam, tentunya kita harus tahu, oh Islam itu apa yang harus dilakukan pertama? Syahadat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, keyakinan itu sudah ada dari kita kecil. Selanjutnya apa? Bukti yang selanjutnya wa iqamis shalah. Yang kedua, setelah keyakinan kita kepada Allah, tugas kita selanjutnya menjaga sholat kita. Jaga sholat kita. Bagus sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kepada manusia juga, harus bagus. Wa ita'iz zakat. Mau bersedekah kepada masyarakat, akhlak tingkah laku yang baik kepada sesama manusia. Kalau ini dilakukan, sholat yang katakanlah syahadat, sholat itu sudah bagus. Ini sholat itu letakkan pada posisi kedua, karena pengaruh di bawahnya. Kalau sholat kita tidak bagus, kita takut puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan itu bisa jadi rusak karena kita tidak bagus sholat. Ibadah kita berbagus kepada Allah. Tidak ada nilai akhirnya apa yang kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik memang kita lakukan itu, tapi nilainya di mata Allah nol. Kenapa? Karena kita belum bagus dalam ibadah sholat kita. Kalau ini kita jago dan kita laksanakan dalam keseharian kita, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang selamat sesuai dengan makna Islam itu sendiri. Salam Islam. Kalau kita masuk Islam, orang Islam ini insya Allah semuanya selamat. Tapi sudah keselamatan ini sekali lagi itu harus kita dewa yang membuatnya. Saya ada hadis itu kan, namanya Islam kita masuk surga lalu benar hadis itu ada. Tapi kita masuk ke neraka tidak mau. Nah, iya hadis itu tadi tidak salah. Setiap orang Islam itu masuk surga. Kenapa? Karena keyakinan kepada Allah. Tapi kalau saat itu kita sudah tahu ngomong cuma dari hadis itu kita bisa pegang, lalu akhirnya di dunia kita nak bebas, sholat jaga melakukan hal-hal yang dibuka yang mungkar tadi, masuk surga itu mengambil neraka ini berapa lama? Alhamdulillah dapat kita bayangkan. Apalagi kita tahu sehari neraka itu kan berapa? Ada yang mencapai 6.600 tahun satu hari neraka. Alhamdulillah, satu hari
hancur badan kita dihimpit oleh anak, kembalikan oleh Allah, badalna juhudan, hancur badan kita disiksa oleh Allah, dikembalikan oleh Allah, badalna juhudan, diganti lagi yang baru, terus main disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi Ustaz, sampai hari kiamat berhenti lagi, bukan berhenti, ditanya lagi, itu baru siksa dunia kita. Karena kita ini setelah alam dunia ini, kalau tidak ada dua alam lagi, alam kubur dan juga alam akhirat. Di alam kubur Allah Subhanahu wa taala memberikan dua fasilitas kepada kita. Nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat sama, Allah hanya memberikan dua tempat buat kita, surga dan neraka. Nah kalau buat pada ada pilihan lain, kalau di dunia ini kita masih bisa pilih-pilih. Ayo makan minyak lemak, kita nyari yang lain, pilih itu. Atau kemudian lemak kita lewat jalur lain, pilih. Tapi kalau sudah masuk ke liang kubur, tidak ada pilihan lagi, nikmat kubur atau siksa kubur. Mana udah bisa tahu itu dalam keseharian. Dalam keseharian, kalau keseharian yang kami katakan di awal, kita selalu lalai dari perintah Allah, jelas mendapatkan siksa kubur kita. Oleh karena itu sekali lagi Pak Bu, kita tentunya tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan banyak waktu kepada kita, yuk mari kita sama-sama sekali lagi pergunakan ini untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan ini untuk kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malas, jangan kita suka. Musola kita, yuk biar musola kita ramai. Kita ramaikan musola kita ramaikan rumah Allah. Kita isi, yuk kita sholat musola. Jangan dilirik baik musolanya. Ini kadang lewat dilirik baik, melirik lewat. Tidak mampir, melirik lewat, tidak masuk jangan. Apalagi kita dekat dengan musola, yuk kita Ustaz kami sibuk Ustaz, sibuk apa Ustaz? Tidak mungkin kita nak sibuk terus. Ada saja mesti kalanya kita ada waktu mampir. Jika kita diundang mampir, musola kegiatan hari besar mampir. Itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa datang ke rumah. Mampir. Jangan kita lewat-lewat biasa baik. Subhanallah, Allah ajar mengatakan ketika kita cinta dengan rumah Allah, hati kita selalu terpaut kepada Allah dengan rumah Allah ini, maka Allah menjadikan kepada kita. Dalam hadis kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah di mana saat itu sudah tidak ada lagi pertolongan dari yang lain. Di antaranya apa? Qalbuhun rajulun mu'allaqun fil masjid. Qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Hatinya yang terpaut kepada masjid. Masih terpaut cinta dengan masjid, cinta dengan musola, cinta dengan rumah Allah. Memang berat, tapi harus kita latih. Harus kita latih. Kalau kita tak full, kalau tidak kita sudah dunia ada usaha untuk ke situ. Insya Allah. Bahwa ibu hadirin insya Allah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita dari apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Mari yuk kita berikan juga hak Allah dari kita. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini banyak. Kalau kita nak itu, nak mungkin kita banyak itu. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Banyak, tapi kita tidak akan bisa menghitungnya. Apalagi itu butuh menulis, tidak akan bisa. Maka karena itu Allah minta dari kita tak banyak. Dalam surat Al-Kautsar saja, di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi artinya Allah mengatakan sudah banyak nikmat yang aku berikan kepada kamu manusia. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka karena itu apa yang kita perbuat untuk Allah? Untuk diri kita saja sebenarnya. Tapi kalau tidak ucapan terima kasih kepada dari kita kepada Allah, apa? Allah kasih di situ. Fasholli. Bagaimana kita disuruh makna kita selalu menjaga sholat kita. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar.
dan meluangkan waktu sedikit saja yang Allah minta untuk Allah. Sedikit waktu yang diminta oleh Allah, sedikit, paling cuma berapa menit kita sholat. Ada 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Sedikit yang Allah minta untuk kita bisa sholat yang bagus, sholat yang khusyuk, sholat yang tenang. Sedikit waktu yang Allah minta untuk kita bisa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Tidak banyak, sedikit yang Allah minta. Tapi subhanallah, yang sedikit ini kalau kita istiqomah melakukannya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikan. Allah janjikan kepada kita. Kalau kita bagus sama Allah, kalau kepada manusia dikatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannatin. Bagi mereka usiakan syurga kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat rumah kita, insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah, dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Dan pada akhirnya nanti insyaallah ketika itu kita lakukan ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Diri yang belum yakin rawasi cukup sekian dan terima kasih. Ya. Kalau ada jarum yang patah, boleh jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong ketua yang mengurus itu sampai kita bawa polisi. Pak, ada ngomong kakak bohong gitu. Iya. Kalau ada sumber dilarang mandi sekiranya bapak ibu sunnah, insyaallah kita beri ketemu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita duduk bersama-sama pada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memori penuh. Memori penuh, Pak. Ya, disenggol, Pak.